Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik hadirin Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah di malam kali ini kita bisa melanjutkan kembali bahasan kajian tafsir. Namun sebelum kita membaca hadirin, ini mungkin untuk Sabtu ini tafsir insyaallah kita masih bisa melakukan kajian, tapi sepertinya mulai pekan depan mohon doa dengan Pak Haji Deden berangkat mulai hari Kamis tanggal 20 insyaallah untuk umroh hadirin. Membimbing ada 14 jamaah kurang lebih. Nah, kemungkinan pulang tanggal 3 atau 2 Oktober. Yaitu kemungkinan beberapa kali Sabtu libur terlebih dahulu kajian tafsirnya, insyaallah nanti setelah pulang umroh insyaallah dilanjutkan kembali. Nah, kita akan lanjutkan Bapak Ibu semua, seperti biasa kita tilawah bersama-sama dulu surat Al-Asr. Nah, ini hanya 3 ayat saja dan surat favorit karena pendek insyaallah. Al-Asr, Al-Kautsar, Quraisy, Al-Ikhlas, itu favorit semua. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Nah, beberapa catatan hadirin cara membaca surat Al-Asr. Ini banyak yang keliru itu ketika membaca 2 sukun karena waqaf. Huruf ra terakhir ketika membaca surat Al-Asr itu banyak orang yang menghilangkan huruf ra dan itu fatal kesalahannya, tidak boleh. Jadi wal as keliru, harusnya wal asr. Nah, ra-nya diambil suara takrirnya, tawasudnya terdengar wal asr. Wal asr. Tidak wal as. Ra-nya dihilang, itu keliru, menghilangkan huruf. Tapi wal asr. Sama dengan khusar juga nanti di ayat 2 dan 3. Kita coba sekali lagi. Wal asr. Nah, wal asr. La fi khusr. La fi khusr. Nah, ini ra-nya jangan hilang. Termasuk wa tawassaw bis sabr. Nah, ra-nya pun sama, tidak wa tawassaw bis sabr. Ra-nya hilang. Sabr.
Ro-nya hilang, keliru. Tapi watawasau bis sabr. Sabr. Ba-nya pantulkan dulu karena qalqalah, kemudian ro-nya alirkan, takrir suara tawasudnya alirkan sedikit. Sabr. Nah, itu cara membaca al-asr. Jadi, ya Bapak Ibu semua, khususnya bapak-bapak nanti kalau imam, nah favorit tapi susah, favorit tapi susah karena rohnya gak boleh hilang. Nah, baik hadirin Bapak Ibu semua daripada Allah, surat al-asr ini meskipun pendek, tapi ini kemukjizatan Al-Quran, maknanya sangat dalam. Dan surat ini sangat penting untuk kehidupan kita. Konsep waktu di dalam Islam, waktu itu sangat memiliki artian yang sangat penting. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan nikmat yang paling besar dari seluruh anugerah yang Allah berikan itu adalah nikmat waktu. Bapak Ibu semua hari ini diberi sehat, rezeki, keluarga, apapun, andaikan Allah tidak beri waktu, semua itu sia-sia belaka. Andaikan Allah habiskan waktu kita tidak memiliki waktu lagi untuk hidup, sia-sia belaka. Ini pentingnya waktu. Makanya sampai kata Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan seperti ini tentang surat Al-Asr. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah lakafathu. Kalaulah Allah dulu tidak menurunkan surat dalam Al-Quran kecuali surat Al-Asr saja, maka surat Al-Asr itu cukup jadi bekal untuk kita. Surat Al-Asr, wal asr, demi waktu, kata Allah. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu di dalam Al-Quran, mustahil sesuatu itu tidak penting. Sangat penting sekali. Sampai Allah bersumpah dengan sesuatu itu. Apa makna Al-Asr itu? Nah, ada beberapa tafsiran. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, Al-Asr itu ad-dahr, waktu, masa, seluruh waktu, masa. Siangnya, paginya, malamnya, sorenya, itu disebut dengan al-asr dalam bahasa Arab, ad-dahr. Ada yang mengatakan al-asr itu kenapa dinamakan al-asr? Satu akar kata dengan asir. Bapak Ibu semua, jus dalam bahasa Arab itu asir. Misalnya jus mangga, asiru manja. Nah, asir. Kenapa waktu dinamakan asar? Karena Allah berharap waktu ini seperti halnya jus diperas, Pak, 24 jam ini supaya digunakan oleh kita dalam kebaikan semuanya. Detiknya, menitnya, jamnya jadi kebaikan. Diperas waktu 24 jam. Dan hadirin, jangankan masalah akhirat. Siapa saja yang ingin sukses dunianya, pasti mereka adalah orang yang benar-benar memanfaatkan waktunya ketika bekerja, ketika di dunia. Apalagi dengan akhiratnya. Termasuk orang yang nanti sukses di akhiratnya adalah mereka yang bisa memanfaatkan waktu hidupnya di dunia dengan baik. Dan penyesalan yang paling besar di dalam Al-Quran, penyesalan penghuni-penghuni neraka karena mereka diantaranya tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Di surat Az-Zukhruf tadi Allah sampaikan, وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ. Mereka teriak keras, ya Allah keluarkan saya, ya Allah dari panasnya api neraka ini. Aku berjanji tidak akan seperti dulu dosa maksiat saya. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah beri waktu, umur, usia kepada kalian? Di umur itu jadi hujah bagi Allah, waktu ini jadi hujah bagi Allah untuk nanti Allah bertanya tentang amal-amal soleh kita semua. Ad-dahr, waktu. Makanya kata Nabi SAW, nikmatani magbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang paling banyak diabaikan oleh manusia. Pertama, as-sihat, ketika dia sehat. Yang kedua, al-farag, waktu luang.
yang paling banyak dilalaikan. Makanya istilahnya magbun hadirin. Magbun itu kalau dalam bahasa Arab, Bapak Ibu semua, menjual barang di bawah harga modal. Kira-kira untung rugi hadirin? Rugi, Pak. Itu namanya magbun. Allah beri modal sehat. Allah beri modal waktu, umur, usia, tapi dia tidak gunakan modal itu dengan baik, maka Nabi menyebutnya magbun. Seperti halnya seorang pedagang yang menjual barang di bawah harga modalnya, namanya magbun. Nah, ini maknanya ad-dahr, al-asr itu. Nah, namun di pendapat yang lain hadirin, sebagian ulama, al-asr itu apa? Waktu asar. Karena al-asr itu maknanya waktu asar. Kenapa dinamakan waktu asar? Karena memang ayat yang lain Allah secara khusus mengistimewakan waktu sholat asar. Misalnya dalam ayat Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah seluruh sholat. Allah sebutkan seluruh sholat. Ya subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, ya isyaknya. Kemudian Allah menyebutkan satu sholat di antara seluruh sholat itu, was-sholatil wusta, sholat pertengahan. Sholat pertengahan kan itu kan asar itu di antara subuh dan zuhur dan maghrib dan isya. Makanya sholat asar itu disebut dengan sholatul wusta, sholat pertengahan. Bapak Ibu semua, kalau ada orang misalnya guru mengatakan 5 murid nama, ini murid-murid saya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, tapi terkhusus untuk si fulan ini memang benar-benar murid saya. Ketika ini kaidah bahasa, kalau sudah dijelaskan secara umum kemudian dikhususkan satu bagiannya, menunjukkan bagian itu sangat penting. Ketika sholat 5 waktu disebutkan oleh Allah dalam kata as-sholawat, kemudian disebutkan sholat asar, menunjukkan ada keutamaan sholat asar dibandingkan sholat-sholat yang lain. Nah, keistimewaan. Makanya dalam hadis kata Nabi, man fatathu sholatul asri, siapa yang tertinggal sholat asar, faka'annama wutira ahluhu wa maluh, seolah-olah dia kehilangan keluarga dan hartanya. Begitu pentingnya sholat asar bagi kehidupan kita. Hari ini mungkin orang nyaman saja, biasa saja. Nanti akan terlihat itu dalam catatan amal soleh kita hadirin. Sholat asar yang kita pertahankan untuk selalu hadir, apalagi berjamaahnya misalnya hadir, itu akan tercatat dalam amal soleh kita dengan baik dan begitu besar pahalanya. Sholat 5 waktu itu Allah wajibkan kepada kita karena sholat 5 waktu itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, Pak. Sehingga Allah paksa kita untuk melakukan itu. Dan Allah tidak ridho kita meninggalkan sholat 5 waktu itu. Dan kata para ulama, sholat 5 waktu itu sampai kapanpun tetap akan lebih besar pahalanya dari sholat-sholat sunnah manapun. Bahkan sekalipun dengan sholat tahajud. Jangan punya anggapan sholat subuh berjamaah itu kalah pahalanya dengan sholat malam. Tetap lebih mulia sholat wajib. Makanya Allah wajibkan sholat subuh itu. Nah, apa dalilnya sholat asar itu? Kalau Imam Ar-Razi, beliau menghadirkan riwayat ini. Ini menunjukkan pentingnya sholat asar. Satu waktu dalam riwayat ini ada seorang perempuan, dia berteriak hadirin di kota Madinah. Kemudian dia mengatakan, Dullani ala Nabi, tolong tunjukkan diriku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah melihat wanita itu. Nabi kemudian bertanya, apa yang terjadi? Kata seorang perempuan itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zawji ghaba, suamiku itu sudah hilang entah kemana. An fazanaitu, kemudian aku berzina. Faja'ani waladun minazina, kemudian aku memiliki anak dari hasil berzina. Fa'alqaitul walada fi danin minal khal, kemudian dari anak hasil dari zina itu aku masukkan anak itu ke dalam ember cuka, dimasukkan sampai mati anaknya, hatta mata. Summa bi'na dzalikal khal,
anaknya dimasukkan ke dalam cuka mati, cukanya dijual. Ini luar biasa. Dosanya besar sekali, Bu. Jadi dia berzina, anak hasil zinanya dia bunuh, kemudian dia jual. Kemudian fahalli min taubah, apakah aku bisa bertobat? Nah, kemudian Nabi SAW menjawab, amma zina fa'alaiki ar-rajm. Adapun zina maka kamu harus dirajam. Ini tegasnya hukum Rasulullah SAW hadirin. Rusaknya satu negara itu ketika hukum tidak diberlakukan dengan tegas. Amma qatlul walad, adapun kamu membunuh seorang anak, fajazauhu jahannam. Itu jelas dalam Al-Qur'an, balasannya adalah jahannam. Wa amma bai'ul khal, adapun kamu menjual itu, cuka itu, faqadir takabti kabiran, kamu melakukan satu dosa yang besar. Karena cuka di sini hadir, kalau al-khal ada cuka yang memang dijadikan jadi khamar, Pak. Ya. Lakin dzanantu annaka taraktu sholatal asri, tapi aku kira kamu itu akan bertanya tentang sholat asar. Nah, hadis ini kata para ulama, ketika perempuan itu berteriak dan menjelaskan tentang zina, tentang membunuh, menjual yang haram, Nabi menyebutkan tentang sholat asar, menunjukkan sholat asar begitu penting sekali. Sampai Nabi menyebutkan ketika dalam peristiwa ini. Ini kata Imam Ar-Razi. Makanya wal asri yang dimaksud itu adalah waktu sholat asar. Kalau kata Imam Wahbah Az-Zuhaili, kenapa Allah bersumpah dengan al-asri? Kata beliau, ini seorang ahli tafsir dari Suriah, Pak. Tafsirnya namanya Tafsir Al-Munir. Salatul asri aw waqtuha ta'ziman laha wa li syarafiha wa fadliha. Ini salat asar itu adalah salat yang paling mulia, yang paling agung menurut mayoritas para ulama. Wa fihi isyaratun, tapi ini pun jadi isyarat. Kenapa Allah sampai bersumpah dengan salat asar? Anna umrad dunya al-baqi huwa ma bainal asri ilal maghrib. Karena sejak turunnya surat Al-Asr, umur dunia ini itu seperti waktu asar sampai maghrib saja. Kenapa Allah bersumpah dengan wal asri? Karena dekatnya hari kiamat, seolah-olah andaikan 5 waktu itu diibaratkan waktu umur seluruh alam semesta yang pernah Allah ciptakan, maka hari kiamat itu seperti waktu asar saja. Ketika maghrib tenggelam, maka itu akan terjadinya hari kiamat. Menunjukkan dekatnya hari kiamat, maka Allah bersumpah dengan surat Al-Asr. Ini kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau ahli tafsir dari Suriah. Bapak Ibu semua kepada Allah. Nah, setiap sumpah dalam Al-Quran itu pasti ada isi sumpahnya. Ini kaidah, Pak. Jadi kalau bahasa Arab itu, sumpah itu bahasa Arabnya al-qasam, yang bersumpah namanya al-muqsim, yang isi sumpahnya namanya al-muqsam alaih. Nah, setiap sumpah pasti ada isi sumpah. Apa isi sumpahnya? Ayat ini. Allah bersumpah dengan waktu apa? Kan seperti orang mengatakan demi Allah. Pasti kan ada. Untuk apa dia mengucapkan demi Allah? Demi Allah saya apa? Demi Allah saya tidak melakukan. Demi Allah apa? Seperti halnya Allah bersumpah wal asri, demi waktu. Allah ingin menyampaikan kepada kita, innal insana lafi khusr. Manusia itu berada dalam kerugian. Alif lam dalam kata al-insan itu menunjukkan lil jinsi. Siapapun yang jenisnya yang dia menjadi manusia, sampai kapanpun mau kafir bahkan mau berimannya sebenarnya rugi. Innal insana lafi khusr. Ini meskipun kerugiannya yatafawatu quwwatan wa dha'fa, nanti bertingkat-tingkat. Tapi ada yang menafsirkan yang dimaksud manusia ini bukan manusia secara umum, itu secara khusus. Ini tafsiran dari Imam Ibnu Abbas. Siapa manusia yang dimaksud? Itu sekelompok orang-orang musyrik dahulu, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il. Ini Al-As bin Wa'il yang menumpahkan jeruan unta ketika Nabi bersujud di depan Ka'bah. Al-As bin Wa'il. Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Kemudian ada yang mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab,
Yang dimaksud innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Yang dimaksud adalah orang-orang ini. Tapi, nah ini sebagian ulama yang lain justru ini maknanya umum, siapapun, bahkan hatta orang-orang yang beriman, Pak. Kalau dalam riwayat At-Tirmidzi itu orang-orang yang berbuat dosa, maksiat, tadi bahkan kufur, mereka akan menyesal sekali ketika bertemu dengan Allah. Kenapa ketika di dunia mereka tidak bertobat? Bahkan orang-orang yang beriman pun ketika bertemu dengan Allah mereka akan menyesal sekali. Kenapa ketika di dunia mereka tidak menambah amal solihnya? Karena tahu betapa besarnya balasan ganjaran yang Allah berikan karena sekecil apapun amal solih kita. Bahkan orang beriman pun akan menyesal ketika di akhirat, kenapa saya tidak tambah lagi ibadah saya, tambah lagi amal solih saya. Nah, kalau ini kata Imam Ar-Razi, wa ma'nahu an-nuqsan wa dhahabu raqsil mal. Maknanya itu, khusr itu secara bahasa itu maknanya dia kehilangan sesuatu atau dia kehilangan modal, itu namanya khusr. Modal bahkan jangankan untung, modalnya pun gak dapat, itu namanya khusr secara bahasa. Ada dua tafsiran kata beliau. Makna khusr di sini maknanya adalah halaka nafsihi wa umri, binasanya seorang dan umurnya, illa kecuali al-mu'minal amil fa innahu ma halaka umruhu wa maluhu, kecuali orang yang beriman dan beramal maka mereka tidak akan binasa umur dan hartanya. Innahu iktasaba bihi ma sa'adatan abadiyatan, karena dengan iman dan amal solih itu mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Nah, ini dikecualikan kata Imam Ar-Razi. Tapi wa in hamalna lafdzul insan alal kafir, kalau makna al-insan itu difahami itu adalah orang-orang kafir, apa maksudnya? Kaunahu fid dhalalah wal kufri, mereka rugi selama-lamanya karena berada dalam kesesatan dan kekufuran, kecuali kalau kemudian mereka beriman dan masuk Islam. Nah, ini makna innal insana lafi khusr. Nah, ketika Allah bersumpah hadirin, isi sumpahnya bahwa seluruh manusia itu hadirin rugi kata Allah. Nah, Allah kecualikan dengan 4 sifat ini. Makanya tadi kata Imam Syafi'i, andaikan Allah tidak menurunkan surat kecuali surat Al-Asr, surat Al-Asr ini cukup jadi bekal kita. Selama kita ada di dunia, Allah berikan umur, jangan lepas dari 4 sifat ini. Pertama, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Thalathatul Usul menafsirkan iman ini dengan ilmu. Kecuali orang-orang yang dia belajar, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi dengan baik. Wa amilus sholihat, tapi enggak cukup hanya sebatas belajar. Bagaimana Al-Quran itu jadi amal sholih, jadi semakin baik ibadahnya, semakin baik akhlaknya, semakin bersih dia dari dosa-dosa. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, 4 sifat ini yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka ketika mengisi waktunya dengan 4 hal ini, maka mereka sampai kapanpun tidak akan mendapatkan kerugian. Nah, hadirin ikhwatiman, ini ada nasihat dari Abu Hayyan ketika beliau menafsirkan illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ini perkataan yang indah sekali. Man ba'a akhiratahu bidunyahu fahuwa fi ghayatil khusran. Siapa yang menjual akhiratnya dengan dunianya, maka dia berada pada puncak kerugian. Menjual akhirat itu maksudnya apa? Dia tinggalkan akhiratnya, lebih memilih dunianya. Tapi sebaliknya, orang yang beriman, fa innahu ishtara al-akhirata bidunya. Orang-orang beriman itu mereka akan membeli akhirat dengan dunia-dunia mereka.
Hadirin Bapak Ibu semua, hari ini mungkin kita nikmat sekali di rumah, mungkin hadirin tak usah ke masjid nonton TV sambil nyeduh teh panas, mungkin nikmat sekali. Tapi kita jual Pak, kita beli akhirat itu dengan dunia kita. Kita tinggalkan dunia demi akhirat kita. Siapa yang membeli akhirat dengan dunianya, farabiha wa sa'ida, dialah yang akan mendapatkan keuntungan dan bahagia. Ini kata Abu Hayyan. Apa yang bisa kita dapatkan, hadirin Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, dari surat ini? Pertama, ini fikih kehidupan yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Keberuntungan kita itu berada dalam amal soleh kita. Beliau mengatakan, al-insan wa in rabiha thawrah al-kabirah wal malal wafir. Manusia itu meskipun ia dapat untung besar, bisnisnya lancar, untungnya banyak, hartanya berlimpah, secara hakiki itu selalu berada dalam kerugian. Jika ada jikanya, in lam ya'malil akhirah amalan thayyiban sahihan, kalau dia tidak beramal untuk akhiratnya. Hadirin Bapak Ibu semua, saya sering mengulang ini ya. Andaikan kasih sayang Allah itu berada dalam harta kekayaan, seharusnya Qarun menjadi orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kasih sayang Allah itu berada dalam iman, amal solih, kebaikan kita, akhlak kita, hadirin, amal ibadah kita, di sana kemuliaan kita, keberuntungan kita dalam amal-amal solih kita. Kedua, ini ancaman Allah kalau kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ancaman yang keras sebenarnya. Surat Al-Asr itu ancaman dari Allah. Wal asr, demi waktu. Allah yang menciptakan kita. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Kita diciptakan itu rugi, melewati waktu usia dari sejak hidup sampai mati ini rugi sekali. Kecuali illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali kalau kita mengisi umur usia kita ini dengan iman, amal shalih, beribadah, kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran dan kebaikan. Ini waktu itu sangat-sangat penting sekali hadirin untuk kehidupan kita. Ketiga, ini kalau kata Imam Ar-Razi, kalimat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran dalam kebaikan. Kalau kata beliau, qala Imam Ar-Razi rahimahullah, dallatil ayatu ala annal haqq tsaqil, bahwasannya kebenaran itu berat. Allah tidak akan mengatakan saling menasihati dalam kebaikan. Kalau kiranya kebaikan, kebenaran itu mudah, Pak, tidak usah saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Tapi itu diperintahkan oleh Allah, menunjukkan untuk menjadi orang benar, orang baik itu berat hadirin. Gak mudah, Pak. Itulah alasannya kata para ulama, kenapa kita di sholat 5 waktu kita wajib baca doa ihdinas siratal mustaqim. Karena berat jadi orang benar itu. Jadi orang baik, orang solih itu gak mudah. Makanya Allah perintahkan wa tawassaw bil haqq, orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Ini kata Imam Ar-Razi, menunjukkan kebenaran kebaikan itu berat sekali. Padahal kan saya dulu bahasnya di surat Al-Fatihah. Kata sirat itu sebenarnya sudah bermakna, kata Syekh Khalid Sabat itu sudah makna jalan yang istiqomah. Andaikan Allah tanpa menggunakan kata mustaqim dalam ihdinas siratal mustaqim, cukup misalnya kita meminta kepada Allah ihdinas sirat tanpa mustaqim, itu sebenarnya cukup, Pak, karena makna sirat itu adalah jalan yang istiqomah. Tapi kenapa Allah tambah lagi mustaqim? Jadi seolah-olah kita meminta kepada Allah itu ihdinas sirat, ya Allah berikanlah kepada kami jalan yang istiqomah, al-mustaqim, yang benar-benar istiqomah. Itu maknanya itu seperti itu. Kita seolah-olah benar-benar meminta. Kenapa?
Karena kata para ulama, surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh kita. Berat untuk mendapatkan surga itu. Haffatil jannah bil makarih, surga itu ada dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu kita. Hadirin, Bapak Ibu semua ya, besok bangun sholat subuh berjamaah, kayaknya bohong Pak orang kemudian secara tabiat nafsunya itu lebih menikmati hadir sholatnya daripada tidurnya. Nafsunya itu pasti lebih suka sama tidurnya, Pak. Hanya kita melawan nafsu itu, kemudian akhirnya kita mendapatkan kenikmatan sholat subuhnya. Nah, karena kita melawan hawa nafsunya. Wa annal mihan tulazimuhu, dan kalimat wa tawasau bisabr itu jadi isyarat bahwa setiap langkah kebenaran, langkah kesolihan itu pasti dikelilingi dengan ujian-ujian. Makanya Allah isyaratkan saling menasehati dalam kesabaran. Gak akan ada sabar kalau gak ada ujian. Gak akan ada sabar kalau gak ada kesulitan. Gak akan ada sabar Adin kalau gak ada sesuatu yang berat. Karena Allah perintahkan sabar, itu menunjukkan isyarat bahwa sampai akhir hayat kita pasti kita akan diuji oleh Allah. Diuji dengan ini hadirin ya, ditawari dengan mungkin penyimpangan, dosa, maksiat hadirin. Karena itulah kemudian Allah perintahkan untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr walidzalika qurina bitawasi, kata Imam Ar-Razi. Itulah alasannya Allah membarengkan iman, amal solih, kemudian saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah. Nah, itulah makna surat Al-Asr. Pendek sekali tapi sebenarnya sangat bermakna. Andaikan surat Al-Asr ini jadi prinsip kehidupan kita, sepertinya cukup Pak, jadi bekal dunia akhirat kita. Orang di dunia bekerjanya, belajarnya, kuliahnya Pak, pakai jadi prinsip Al-Asr lah. Gak akan ada orang yang hadirin gak berhasil dengan prinsip surat Al-Asr, apalagi dengan akhiratnya. Dia gunakan prinsip Al-Asr ini jadi prinsip kehidupannya. Baik hadirin Bapak Ibu semua, hanya itu mungkin pada malam kali ini. Semoga bermanfaat hadirin. Semoga Allah hadirkan kita memiliki 4 sifat yang ada dalam surat Al-Asr ini dalam kehidupan kita. Kita tutup bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.